Halo, ketemu lagi kita. Kali ini cuman audio aja dan serial baru yang saya kasih nama Amalgam Makna, yang niatnya adalah untuk menangkap makna yang bukan sekedar terserak tetapi bertaburan berterbangan kemana-mana karena diambil dari bacaan-bacaan yang lebih pendek, terutama artikel koran yang saya kumpulkan dari Wall Street Journal, New York Times, New Yorker, dan sebagainya, yang saya anggap sebenarnya cukup penting karena artikel-artikel inilah yang memberikan informasi kepada bacaan dalam bentuk buku. Banyak yang saya kumpulkan adalah artikel-artikel resensi atau kritik terhadap sebuah buku, atau bahkan kalau bulan-bulan ini banyak kaleidoskop buku terbaik selama 2021 dan sebagainya. Tetapi juga saya ingin menangkap bacaan yang belum selesai, misalnya buku yang sedang saya baca dan kesannya pada saat itu, tanpa harus menunggu utuh satu buku selesai. Baiklah, nggak usah berpanjang-panjang. Eh, poin pertama yang ingin saya tampilkan adalah buku dari Jostein Gaarder, DRW Somarharno. Judulnya sangat tidak catchy menurut saya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Kitalah yang ada di sini sekarang. Jostein Gaarder terkenal sebagai penulis dunia Sofi. Sebagai pembaca dia sudah sejak lama, sejak zaman dunia Sofi, dan sudah menjadi pembaca yang mengulik kata-katanya dalam jarak yang sangat dekat. Saya merasa tidak ada banyak yang baru dalam hal ini, dan ya sudahlah, nggak usah. Harapan saya sudah tidak setinggi ketika membaca dunia Sofi, sesuatu yang groundbreaking, mind blowing thing, karena kita sudah sama-sama berubah lah, 20 tahun berlalu sudah, baik pembacanya saya maupun penulisnya si Yusan Gorder. Buku ini adalah sebuah surat panjang, surat terbuka buat keenam cucunya, yang isinya kurang lebih uh, menceritakan segala hal-hal personal dia, hubungannya dengan istrinya, neneknya, cucu-cucunya itu. Baik, selain itu juga hobi-hobi dia seperti permainan sulap, seperti pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, dan terutama tema yang paling sering adalah tentang alam, krisis alam, perubahan cuaca dan sebagainya, perubahan iklim. Kalau Anda sudah membaca Dunia Ana, atau Akurat Pasa, saya lupa judul bahasa Indonesianya, saya rasa semua temanya sudah ada dimunculkan lagi di sini. Saya melihat Usain Gorder ini orang yang suka sekali membaca, dan dia sebagai orang yang suka sekali membaca, saya juga relate to that. Dia ingin menceritakan kembali apa yang dia baca, dan itu karena dia sudah punya platform kepenulisan, itu dia lakukan dia di sini. Buat orang-orang yang tidak terkenal atau tidak punya platform seperti dia, yang kita lakukan adalah ngobrol dengan teman-teman sendiri atau membuat blog atau membuat podcast seperti ini. Jadi ya saya maklumlah, ini hanya perbedaan skala, tapi ya itu. Jadi formatnya adalah seorang kakek yang punya banyak hal di kepalanya yang ingin dia sampaikan, dan dia lakukannya di sini, dan dia berusaha lah sedikit-sedikit membuatnya sebuah struktur. Dan saya rasa itulah cara saya menikmati buku ini. Yang poin kedua adalah sebuah artikel yang dari buku, kalau nggak salah dari Wall Street Journal. Ini adalah sebuah resensi atau kritik terhadap buku yang judulnya Clash of the Titans, yang menceritakan dua orang filosof, Hannah Arendt dan Isaiah Berlin. Kenapa ini penting? Karena nggak penting sih sebenarnya. Kenapa ini perlu dicatat? Nama-nama ini adalah nama yang setiap saya ke toko buku mulai 20 tahun lebih yang lalu, selalu saya janjikan, oh suatu saat saya akan sampai ke buku ini. Dan biasanya dua nama ini ketemunya di
rak-rak filsafat. Terus setelah membaca ini lagi tahun 2021, dan saya belum membaca juga yang namanya karyanya Hannah Arendt dan Isaiah Berlin, ada semacam realisasi bahwa mungkin buku itu adalah semacam ada unsur pragmatisnya di sini. Mungkin setelah 20 tahun dan saya belum sampai juga ketemu dia, mungkin memang nggak ada urusannya gitu loh. Kalau mungkin kita akademisi yang harus membaca tulisan-tulisan orang-orang ini sebagai dasar fondasi teori dan sebagainya mungkin. Tapi kalau karena ini sebuah podcast personal, saya merasa sampai ke kesimpulan ya sudahlah, saya sekedar tahu aja karena bahwa dia ada, bahwa pikirannya seperti ini, dan itu satu lagi fungsinya menangkap dalam bentuk ini, karena artikel yang kita baca itu sebenarnya memberikan informasi setidaknya bahwa orang-orang itu ada. Jadi seandainya, walaupun saya sangat meragukannya, seandainya dalam perjalanan hidup saya butuh sebuah teori atau sebuah landasan berpikir atau sebuah filsafat, maka saya tahu orang ini ada dan saya akan bisa mencarinya. Dan itu juga membentuk selera kita ketika kita browsing di toko buku. Saya nggak tahu ya orang lain bagaimana melakukannya, tapi saya tahu sih ketika melihat nama-nama itu saya sudah punya semacam kompartemen. Jadi kotak-kotak orang ini saya masukkan ke kotak yang mana. Jadi bacaan-bacaan yang sifatnya meta informasi ini memberikan semacam peta ketika kita ke toko buku. Jadi nggak sekedar lewat begitu saja tanpa tahu siapa mereka. Dan mungkin ini sama lah seperti ketika kalau kita ngelihat sosial media, kita rolling up and down feed orang atau apa, sebenarnya itu sama, cuman bentuknya ini adalah bentuk yang lebih saya sukai karena saya merasa ada maknanya gitu loh. Jadi artikel ini sebenarnya menceritakan sebuah perdebatan antara personal, malah antara si Hannah Arendt, seorang filosof Yahudi yang mengkritik keras soal pengadilan anak buahnya Hitler, dan dia dikritik, dia menulis The Banality of Evil dan sebagainya. Jadi perdebatan ini, artikel ini menceritakan perdebatan pada saat itu yang sekitar awal-awal tahun sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, ketika orang-orang ex-Nazi itu diadili dan sebagainya. Terus penulis-penulis Yahudi lain yang tidak setuju sama dia menentangnya, dan penulis-penulis yang lain itu juga salah satu adalah nama-nama yang saya lihat di rak-rak filsafat itu. Jadi ya sudah, saya jadi tahu juga konfliknya apa. Mungkin sama lah, kalau mirip lah kalau kita lihat konflik-konflik yang terjadi di sosial media, karena ini bentuknya opini, teori yang dipertentangkan. Cuman zaman dulu bentuknya buku, jadi kelihatannya lebih penting gitu loh, dan kelihatannya juga lebih thoughtful. Jadi itu. Terus poin ketiga, ini agak beda karena saya selama ini merasa tahu soal Sherlock Holmes, membaca juga biasa-biasa aja. Tetapi ada rendition baru atau remaking Sherlock Holmes dalam bentuk yang jauh berbeda, yang namanya Elementary, sebuah serial TV. Saya merasa ada ketertarikan. Jadi sesudah nonton 7 season itu, terutama season terakhir itu, saya jadi wow, hebat banget ya buku ini ya, atau serial ini. Dan implikasinya adalah hebat banget ketokohan yang atau karakter yang dihasilkan dari buku originalnya, karena karena karakternya itu begitu kuat, si Sherlock Holmes dan John Watson ini adalah cerita yang didorong oleh kekuatan karakternya, kekuatan tokoh-tokohnya. Saya hampir merasa nggak penting apa yang mereka lakukan, karena saya senang berada bersama mereka, melihat mereka beraktivitas di dalam dunia mereka. Dan di Elementary itu juga, serial Elementary ini seperti ngelihat misalnya lagu yang sangat kita kenal, misalnya ambil aja contoh lagu Balonku Ada 5,
Tapi lagu Balonku Ada 5 ini kemudian digubah oleh seorang musisi jazz dalam bentuk jazz. Kita masih melihat penanda-penanda identitas lagu itu, melodi-melodinya misalnya, tetapi kita juga melihat bentuknya berbeda banget ketika dia dalam bentuk jazz. Itu yang saya lihat dari si Elementary. Contohnya, John Watson yang cowok di serial Elementary itu jadi cewek Asia, si Lucy Liu. Kemudian Instead of London, terjadinya serial ini di New York. Dan konteksnya juga dirubah. Misalnya instead of Scotland Yard, dia berurusan sama NYPD, New York Police Department, atau kadang-kadang juga dengan FBI, atau kadang-kadang dengan NSA. Jadi hal-hal yang di buku originalnya itu belum ada, misalnya internet, misalnya hacker, itu bisa dimasukkan ke serial ini. Kenapa ini ingin saya catat? Karena ketika kita membayangkan atau berusaha sedang mempelajari bagaimana menulis, ternyata ini adalah sebuah demonstrasi kekuatan karakter. Kekuatan, jadi dalam pikiran saya itu buku itu ada banyak dorongannya. Yang pertama misalnya kalau buku-buku seperti Sherlock Holmes, seperti bukunya Agatha Christie, Hercule Poirot, itu karakternya yang mendefinisikan. Jadi karakternya ini sesuatu yang pakem di cerita-cerita serial ini, episode-episodenya masing-masing berbeda, kasusnya dan sebagainya, tetapi karakternya itu adalah sesuatu yang tetap sama. Bagaimana dia bereaksi, bagaimana dia berperilaku, bagaimana karakternya, itu yang menarik. Dan misalnya Sherlock Holmes ini kuat banget di dalam logika, di dalam nalar, tetapi lemah banget di dalam hubungan sosial. Jadi karakter yang punya kekuatan luar biasa di satu sisi, tapi kelemahan yang luar biasa juga di sisi lain, itu sesuatu yang menarik. Karena kita bisa relate ke hal itu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan dalam karya buku, kelebihan dan kekurangannya ini dibesar-besarkan supaya jadi lebih dramatis. Lalu ada bentuk lain misalnya yang didorong oleh plot. Kita nggak peduli siapa yang main di situ, tetapi runtutan kejadiannya seperti ini. Lalu ada juga buku yang sering terjadi di sastra yang lebih eksperimental, lebih mementingkan kepada gaya dan sebagainya. Jadi 3 kotak ini biasanya saya lebih cenderung menganggap yang ketiga lebih penting, tetapi akhir-akhir ini saya merasa ternyata kekuatan tokoh itu juga bagus banget loh. Kenapa sih harus dipisah-pisahkan? Kadang-kadang kepikir begitu. Tapi itu jadi serial TV-nya membuat saya tertarik lagi untuk melihat buku aslinya. Jadi sekarang saya sedang baca sebuah buku yang merupakan kompendium dari 4 cerita Sherlock Holmes. Bukunya lagi nggak ada di sini, tetapi di situ ada kata pembukanya yang merangkum sekaligus memberikan kesan-kesan pengalamannya atas berinteraksi dengan buku-bukunya Arthur Conan Doyle. Menurut saya ini menarik sekali. Poin keempat yaitu sebuah buku yang saya dapatkan juga dari artikel. Jadi artikel Norwegia, di koran Norwegia ini setiap hari Sabtu ada sisipan sastra atau budaya tepatnya, ada film dan sebagainya. Lalu ada buku yang ditulis oleh orang Norwegia yang berlatar belakang Pakistan, namanya Iram Haq. Buku ini katanya sudah dijadikan film atau jadi film dulu baru dijadikan buku, saya kurang mengerti, tetapi ada hal yang menyentuh dari artikel itu yang membuat saya langsung memesannya ke perpus. Dan ketika saya baca 7 halaman pertama kira-kira waktu dalam perjalanan ke rumah, itu menarik banget cara penuturannya, karena saya merasa saat itu sedang membaca buku lain yang menceritakan soal buku lain tentang penulisan yang menceritakan soal show don't tell.
Jadi tunjukkanlah, jangan ceritakan. Dan itu khas banget atau bagus banget si Iram Haq ini menulisnya. Oh ya, balik lagi bukunya, judulnya What Will Folk See? What Will People Say? Apa kata orang? Jadi buku ini berkisah tentang keluarga imigran Pakistan dengan latar belakang yang berbeda banget dengan orang Norwegia lokal, baik dari segi agama, kultur, dan sebagainya, yang menyebabkan generasi keduanya, si anak ini, harus menghadapi konflik budaya, yaitu budaya bapaknya sebagai first generation yang masih belum bisa berbaur, dan dia sendiri yang sebenarnya lahir dan besar di Norwegia, tetapi nggak punya hubungan selain dari apa yang bapaknya ceritakan soal Pakistan, tetapi dia harus merasakan akibatnya, baik restriksi agama dan sebagainya. Dan itu terjadi ketika dia berpacaran dengan si Daniel, orang anak Norway. Yang bagus dari cara penyampaian yang saya bilang tadi adalah stereotip-stereotip yang saya biasa dengar itu ditangkapnya dan ditampilkannya, yang membuat kita tidak perlu banyak-banyak memikirkan atau banyak-banyak mendeskripsikan apa yang dia maksud. Contohnya adalah ada sebuah anggapan bahwa kalau kita ngelihat jendela di apartemen-apartemen di Norway, jendela yang pada malam hari ditutup, itu pasti jendelanya apartemen orang imigran. Entah kenapa. Apakah mereka tidak ingin dilihat dan sebagainya, atau ada nilai lain di situ. Sementara kalau kita ngelihat jendela yang terbuka, kita bisa ngelihat apa yang dilakukan orang di dalam situ, nonton TV, lagi makan dan sebagainya. Itu biasa aja di Norway. Jadi itu ditampilkan juga di sini. Terus ada misalnya ya, sebagai imigran lebih sering secara ekonomi lebih lemah daripada kalangan mayoritas, dan itu ditampilkan di sini, misalnya belanjanya ke toko yang mana, karena ada toko-toko yang terkesan murah, terkesan atau menekankan kepada murahnya harga dibandingkan toko-toko yang mewah, yang ini grocery, ini supermarket nih, yang menceritakan yang lebih diasosiasikan kepada orang yang lebih berada. Jadi ketika membaca ini, saya juga mikir, ini kalau menerjemahkannya mungkin agak menantang, karena ketika disebutkan nama itu, orang yang nggak tinggal di Norwegia nggak akan ngerti ini asosiasinya ke harga murah dan sebagainya. Karena si penulis sendiri nggak menyebutkan kata murah, dia cukup menyebutkan nama toko itu, dan dalam komposisi adegan itu kita langsung bisa tahu, oh iya, dia imigran, dia beli belanjanya di situ dan sebagainya. Jadi ketika awal membaca nih, saya pengen banget, saya sampai berpikir merencanakan untuk membuat episode tersendiri di Makna Terserak. Tetapi setelah membaca makin ke belakang, saya makin merasa buku ini lemah sekali. Karena ya, tema yang diambil penting. Jadi anak kecil ini, anak remaja ini dihukum karena dia tidak sesuai dengan adat istiadat dan aturan agama keluarga bapaknya, yang membuat dia dihukum menurut saya agak terlalu keras atau terlalu keras. Ini sama seperti mungkin membaca buku Siti Nurbaya tahun 1920-an mungkin ya, dan ini terjadi di 2000 lebih 2014. Konon elemen-elemen dari cerita ini diambil dari kehidupan si penulisnya sendiri. Jadi ketika dia tahu, bapaknya tahu dia pacaran sama orang Norway, dia langsung dikirim ke Pakistan dengan paksa, dan adegan-adegannya walaupun terkesan stereotipikal, tetapi dari berita-berita di koran yang saya baca, ini terjadi. Jadi semacam honorary killing, pembunuhan atas nama martabat dan sebagainya terhadap keluarga sendiri, karena dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Itu terjadi gitu loh. Jadi saya merasa ini bagus, tapi begitu si anak ini,
si tokoh utamanya ini melakukan hal yang sama di Pakistan, lalu dia mendapatkan sanksi yang jauh lebih parah di sana, di abuse sama polisi dan sebagainya. Itu saya langsung merasa, aduh, kenapa sih kamu melakukannya di Norway saya ngerti, tapi kalau kamu melakukan itu di Pakistan, what were you thinking gitu loh. Jadi simpati yang saya munculkan sebagai pembaca, yang muncul di dalam diri saya sebagai pembaca di awal, itu hilang gitu loh. Dan ceritanya langsung jadi semacam karikatur. Oh iya, di Norway begini, di Pakistan begini, jadi begitu. Itu cukup kecewa yang membuat saya nggak mau membuat episode khusus untuk buku itu. Tapi ya, dengan serial baru ini kita bisa sedikit mencatat apa pengalaman membaca itu. Bahkan pengalaman yang mengecewakan pun sebenarnya menurut saya ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Terus yang kedua, yang selanjutnya kedua. Yang selanjutnya adalah audiobook, sebuah biografi dari J.R.R. Tolkien yang mengarang Lords of the Ring. Belum selesai, masih 3 jam dari 8 jam. Sudah sampai ke episode dari kecil dia sudah sampai ke tahap dia masuk kuliah, ketika dia menentukan jurusan apa yang ingin dia ambil. Banyak detail-detail yang menarik buat saya, bagaimana dia menemukan misalnya puisi saga Nordik yang interestnya ini atau minatnya ini membuat dia belajar bahasa Finlandia untuk bisa membaca langsung dari bukunya, buku-buku itu. Jadi nggak heran kalau karya-karyanya dia seperti Silmarillion atau Lords of the Ring itu banyak elemen-elemennya yang mengingatkan kita kepada budaya-budaya atau saga-saga atau mitologi Nordik. Kenapa ini menarik? Karena saya kebetulan juga sedang tertarik untuk membaca banyak soal itu dari buku Søsterklokkene yang ada di episode sebelumnya. Jadi ini mengaitkan satu artikel pengalaman buku dengan buku yang lain dan sebagainya, ini yang ingin saya tangkap dengan format ini. Bukunya belum selesai, jadi ya kita lihat lagi. Siapa tahu kalau bagus nanti saya bikinin episode tersendiri. Dan kalau membaca biografi penulis-penulis besar, tentu saja kita sebagai orang yang senang membaca atau punya impian menjadi penulis bisa melihat proses kreatifnya. Ini yang saya sering tanyakan di mana-mana berulang-ulang. Dan bagaimana sebagai penulis itu misalnya rutinitas pribadinya yang dikaitkan dengan kondisi kehidupannya. Apakah keluarganya menyukai itu atau setuju atau tidak, dan tensi-tensi sebagainya. Jadi menempatkan rutinitas itu di dalam konteks kehidupan yang kadang-kadang mungkin kita bisa contoh atau jauhi dan sebagainya. Lalu yang terakhir sebelum kita akhiri, artikel lagi yang berkisah soal H.G. Wells, penulis War of the Worlds, buku-buku science fiction. Saya juga The Time Machine dan sebagainya. Jadi ini sci-fi sekitar tahun awal-awal 1900-an atau akhir-akhir 1800-an lah. Ini lagi sebuah artikel yang memberikan informasi untuk mungkin menemukan buku-buku selanjutnya atau penulis-penulis selanjutnya. Terus terang saya belum banyak menghabiskan waktu untuk membaca science fiction, walaupun pernah baca Philip K. Dick yang menjadi filmnya Tom Cruise yang pre-crime yang kok lupa sih, yang mencegah kejahatan sebelum terjadi. Kenapa saya merasa H.G. Wells itu menarik sekarang? Karena ternyata artikel ini memberitahu bahwa H.G. Wells, Herbert George Wells ini
memberi inspirasi buat banyak penulis dan orang-orang penting lainnya seperti Winston Churchill, Conan Doyle yang nulis Sherlock Holmes, Joseph Conrad, George Bernard Shaw, Henry James, George Orwell, dan sebagainya. Artikel ini bilang bahwa gaya bahasa atau gaya atau kepenulisan si H.G. Wells ini yang memungkinkan science fiction itu ada seperti sekarang ini. Lalu juga ada elemen-elemen sedikit soal kehidupan si H.G. Wells yang kadang-kadang social aktivis yang sangat tidak suka dengan kemapanan, dia anti monogami dan sebagainya. Jadi elemen-elemen itu memperkaya atau bisa membuat kita memikir apakah orang ini menarik untuk di dekat di dalamnya atau tidak. Terus ada juga hal-hal yang kecil-kecil, misalnya si H.G. Wells ini penulis yang luar biasa produktif. Ada periode di mana dia menulis 7.000 kata per hari, dan dia menuliskan ini dengan rate yang luar biasa. Terus membaca seperti ini tuh seperti mendapatkan trigger. Oh, kalau menjadi penulis sebesar ini ya mungkin itu target kita, tujuan kita untuk mencontoh gitu loh. Seberapa ke atas sih yang kita hasilkan tiap hari, begitu. Itu salah satu efek-efek yang saya suka dari membaca artikel-artikel semacam ini. Gitu dulu. Nanti saya tuliskan semua pointer-pointer ini di deskripsi video atau audionya. Kalau tertarik bisa dilihat sendiri. Oke deh, sampai ketemu lagi.